Jadi, 5W1H yaitu what, apa pelayanan publik, who, siapa yang terlibat dalam pelayanan publik, when, kapan pelayanan publik diberlangsungkan, where, di mana pelayanan publik diberikan, why, mengapa pelayanan publik diperlukan, how, bagaimana pelayanan publik diselenggarakan. Apa itu pelayanan publik? Pelayanan publik adalah segala bentuk layanan baik berupa barang, jasa, maupun pelayanan administratif yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Layanan ini mencakup berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, administrasi kependudukan, hingga bantuan sosial. Siapa yang terlibat dalam pelayanan publik? Pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan publik terdiri dari beberapa kelompok penting. Pertama, penyelenggaraan pelayanan, yaitu pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan lembaga resmi, seperti Dukcapil, Puskesmas, Badan Penanggulangan Bencana, hingga unit PTSP, yang bertugas menyelenggarakan berbagai layanan kepada masyarakat. Kedua, penerima atau pengguna layanan, yaitu seluruh anggota masyarakat atau warga negara yang membutuhkan pelayanan dari pemerintah. Ketiga, pelaksana layanan, yaitu aparatur negara, pegawai instansi publik, dan petugas lapangan yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Selain itu, terdapat juga ahli rujukan teori, seperti Den Hart dan Den Hart, Osborne dan Gelber, serta Jan Help dan Parasurman Berry yang memberikan konsep tentang pelayanan publik, standar mutu, dan pelayanan prima. Kapan pelayanan publik berlangsung? Pelayanan publik berlangsung setiap hari, terus-menerus karena ini adalah fungsi utama negara. Pelayanan ini juga berjalan sesuai aturan perundang-undangan, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Di era digital, pelayanan publik berkembang pesat. Pemerintah mulai memakai e-government, aplikasi pelayanan, dan berbagai inovasi untuk mempercepat proses layanan. Di mana pelayanan publik diberikan? Pelayanan publik diberikan secara tatap muka di kantor pemerintah seperti kantor Dukcapil untuk pembuatan KTP atau KK, Puskesmas untuk layanan kesehatan dasar, sekolah negeri untuk pendidikan, dan PTSP untuk layanan perizinan. Bisa juga melalui platform digital seperti aplikasi layanan publik, website resmi pemerintah, atau sistem elektronik e-government. Mengapa pelayanan publik diperlukan? Karena pelayanan publik adalah cara negara memenuhi hak dan kebutuhan dasar masyarakat secara merata. Pelayanan publik juga meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Selain itu, pelayanan publik membantu membentuk pemerintahan yang transparan, responsif, efektif, dan akuntabel. Dengan standar pelayanan yang jelas, birokrasi yang lambat dapat dikurangi. Dan pada akhirnya, pelayanan publik mendukung terciptanya masyarakat yang produktif dan berdaya saing, karena masyarakat mendapat pelayanan yang berkualitas tanpa hambatan. How? Bagaimana pelayanan publik diselenggarakan? Pelayanan publik dilakukan melalui beberapa cara, yaitu A. Menggunakan standar pelayanan publik. Standar ini meliputi waktu pelayanan yang jelas dan terukur, biaya pelayanan yang transparan tanpa pungutan liar, prosedur layanan yang sederhana dan mudah dipahami, kualitas layanan yang ditentukan oleh kompetensi petugas, keramahannya, dan kelayakan sarana prasarana. B. Melaksanakan pelayanan prima. Pelayanan prima dilakukan dengan menunjukkan keramahannya, profesionalisme, kecepatan, responsivitas, serta konsisten dalam memberikan layanan kepada masyarakat. C. Mengembangkan inovasi. Inovasi dilakukan melalui inovasi teknologi seperti aplikasi pelayanan publik, sistem antrian digital, dan e-government.
Inovasi proses seperti PTSP yang menyatukan banyak layanan di satu tempat agar lebih efisien. Inovasi organisasi melalui pembentukan unit baru yang lebih responsif, misalnya Bandung Command Center. Inovasi partisipatif yaitu melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi layanan, seperti Mission Bank Desa. D. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Setiap layanan dievaluasi secara berkala agar dapat diperbaiki sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Kesimpulannya, pelayanan publik di Indonesia saat ini dapat dikatakan semakin berkembang dan mengalami perbaikan, terutama dengan adanya digitalisasi layanan seperti layanan online untuk kependudukan, perizinan usaha, dan administrasi kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik cukup berhasil, meskipun belum sepenuhnya merata, khususnya di daerah terpencil yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas, jaringan internet, dan SDM. Dampak dari pelayanan publik saat ini cukup terasa di masyarakat, yaitu kemudahan akses layanan, penghematan waktu dan biaya, serta meningkatnya transparansi dalam proses pelayanan. Namun, masih terdapat keluhan terkait lambatnya respon, gangguan sistem online, dan kualitas pelayanan yang belum konsisten. Secara keseluruhan, pelayanan publik saat ini memberikan dampak positif yang signifikan, tetapi tetap memerlukan perbaikan yang berkelanjutan agar lebih adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.